Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Prihatini dari STIA Putra Bangsa, kelas 5 Manajemen Reguler A akan menjelaskan tentang perencanaan kampanye humas guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Citra Diri dan Kehumasan dengan judul Cara Memilih Online Shop yang Baik dan Benar. Hal yang menjadi latar belakang judul kampanye ini adalah satu, pengguna internet yang meningkat. Yang kita tahu, internet bukanlah hal tabu lagi di dunia ini maupun di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali pengguna internet, apalagi di era COVID-19 ini. Dari usia dini, usia remaja, usia dewasa, ataupun lansia. Sesuai penggunanya, mereka menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Maraknya belanja online shop yang kita tahu banyak banget, marak banget ya. Apalagi saya juga saya juga hobi online shop karena lebih mudah juga, sampai dikirim ke rumah kan. Kita nggak perlu pergi-pergi menghilangkan tenaga untuk mencari-cari barang yang kita punya, tinggal gadget cari aja gitu, udah kan mudah sekali. Jadi online shop itu penting bagi orang-orang yang mager. Terus yang ketiga, maraknya penipuan online shop yang tidak bertanggung jawab. Ini tuh salah satu kondisi yang saya juga sering alami. Ya mungkin kalau misalnya barang tidak dikirim sih alhamdulillah tidak ya, tapi kalau misalnya kayak barang tidak sesuai dengan deskripsi ataupun tidak sesuai ekspektasi, seperti banyak sekali kan yang tertipu dengan online shop seperti ini, dan ini. Itu kasihan banget sih, masalahnya kan jauh dari ekspektasi, jadinya kita harus lebih berhati-hati lagi untuk mencari online shop. Tujuan kampanye ini untuk mencegah kerugian pembeli karena membeli barang tiruan. Ya, karena kita tahu ya, barang tiruan adalah barang yang sangat merugikan lah. Apalagi kalau misalnya kita dapat harga yang seharusnya dapat barang asli gitu. Jadi kalau misalnya terus datang-datang ternyata barang tiruan, kan kayak nyesek banget gitu kan. Terus yang kedua, untuk mencegah keluhan konsumen karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau kerusakan barang saat datang. Kaca gitu kan sangat rentan banget, kurir-kurir yang sangat kasar. Jadi kayak pas datang barangnya itu pecah, kayak ini udah nggak bisa dipakai lagi, itu kan sangatlah rugi banget ya bagi pembeli. Terus yang ketiga, untuk mencegah barang tidak dikirim atau membuat para konsumen kecewa. Ya, kita juga untuk mencegah barang tidak dikirim, jadi kita harus melihat testi dulu ya yang jelas. Terus yang keempat, untuk mencegah terjadinya return pembeli karena biaya return di toko pembeli. Yang paling sebel ya, kayak misal warnanya salah atau pengen banget warna putih tapi dikirimnya warna hitam. Udah bilang ke penjualnya kalau misalnya ini tuh salah, kenapa dikirim warna hitam, tapi kan aku mintanya warna putih kan. Jadi ya udah mbak, return aja, tapi biaya ditanggung pembeli. Dan untuk bolak-balik itu ya kurang lebih 50.000 kan kalau misalnya di Jakarta. Dan itu juga kalau misalnya barangnya sekilo. Kalau misalnya barangnya lebih dari sekilo kan ruginya bertubi-tubi ya cuy. Apalagi kalau misalnya barang itu barang yang udah didambakan benar-benar, tapi ya mau gimana lagi, orang udah dikirim warna hitam, daripada kita rugi lagi, mending ya udah diterima aja kan, biasanya konsumen gitu. Terus mengajak masyarakat agar lebih berhati-hati lagi memilih online shop. Ya, yang kita tahu masyarakat sering sekali yang testi yang lucu gitu loh, kayak misal masker ya yang tadinya saya tunjukkan seperti ini itu testi yang sangat mengejutkan ya untuk para pembeli. Selanjutnya, tema pesan kampanye.
Ayo kita lebih berhati-hati lagi, lebih teliti lagi, lebih apa ya, lebih check in check lagi memilih online shop. Apalagi kalau misalnya di Instagram, di Facebook itu rentang banget penipuannya. Itu banyak banget penipuan yang terjadi. Terus selanjutnya program kampanye, hindari harga terlalu miring. Yang kita tahu harga miring itu, apalagi kalau misalnya fotonya itu udah bagus banget ya, ternyata harganya itu miring. Dan itu tahu sendiri kalau misalnya cewek itu kayak, oh my god, harga miring, ini harus beli. Apalagi lagi punya duit itu harus ambil gitu, berasa kayak sikat gitu kan. Kalau terus untuk memastikan online shop terpercaya, ya kita harus melihat testi, kita harus melihat cara mereka melayani pembeli. Terus juga kalau misalnya biasanya untuk yang lebih terpercaya ada website ataupun ada Shopee ataupun di marketplace itu kan lebih terpercaya biasanya ya daripada kayak Instagram, Facebook gitu. Karena kalau misalnya Instagram, Facebook itu banyak banget yang ketipu sih yang saya tahu. Terus juga kenali produk yang kita lihat, harus lihat deskripsi, harus lihat benar-benar kayak tanya real pitch. Target sasaran kampanye yang saya targetkan adalah para pelajar, para mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya ibu-ibu. Karena para pelajar dan mahasiswa itu tergiur sekali, apalagi masalah fashion ataupun masalah dekor. Itu para pelajar sama mahasiswa itu kayak excitednya itu lebih dari para ibu-ibu ya. Kalau misalnya ibu-ibu mungkin ke fashionnya ataupun ke barang-barang peralatan rumah tangga itu lebih sering. Apalagi kalau ada harga miring itu kan pasti banyak sekali yang tertarik gitu kan. Terus bukan strategi dan taktik. Saya mengambil contohnya adalah Instagram, Facebook, sama marketplace, contohnya itu Shopee. Untuk Instagram sendiri, cek berapa kali akun tersebut itu berganti nama. Kayak misal akun tersebut dibuat bulan Maret kemarin, tapi ternyata udah berganti nama selama 6 kali. Itu harus dipertanyakan, entah itu tadinya akun pribadi ataupun tadinya akun online shop tapi penipu. Terus mereka berganti nama kan bisa saja seperti itu. Terus yang kedua, cek testi yang biasanya terdapat di highlighter ya kalian highlight. Terus juga tag-tagan dari postingan pembeli. Itu kan sering banget ya, kayak misal baju ini dari, misal kayak foto pembeli terus di tag gitu, kayak baju ini dari Dabong Nuna misal, ataupun baju ini dari H&M, kan bisa aja gitu. Terus juga untuk Facebook cek akun tersebut aman, karena Facebook itu rentang banget kali. Biasanya testi yang terdapat itu dari postingan-postingan atau dari foto-foto, album foto yang terdapat gitu. Misalkan ada testi baju ataupun testi peralatan rumah tangga, kan biasanya ada gitu. Terus juga untuk marketplace sendiri di Shopee, misal contoh ya, cek produk yang ada di deskripsi. Misal kayak produk di deskripsi itu sama nggak sih sama realisasinya. Maksudnya kayak bener nggak sih foto ini sama deskripsi ini. Terus juga cek testi yang biasanya berupa bintang yang diberikan oleh pembeli. Ya kalau marketplace itu kan biasanya ada penilaian pembeli gitu. Penilaian pembeli gitu, misalnya ada juga yang cuma kayak komentar, ataupun juga ada yang ngasih foto produk. Itu baik banget sih pembelinya yang ngasih foto produk. Merumuskan pesan, kita harus lebih berhati-hati lagi memilih online shop agar belanja kita dapat berjalan sesuai ekspektasi.
menentukan media yang digunakan adalah media sosial yang kita tahu, karena ini berhubungan dengan sosial media, jadi dengan internet, dengan online shop. Jadi media yang digunakan itu media sosial agar lebih efektif untuk menerangkannya, seperti YouTube ataupun WhatsApp, BC-BCan gitu, ataupun di Facebook, postingan-postingan yang buat berhati-hati lagi mencari online shop. Terus juga program-program yang dilakukan kampanye akan dilakukan secara langsung agar pelajar dan mahasiswa, masyarakat sekitar akan lebih memahami secara detail. Maksudnya lebih mudah juga untuk bertanya, tidak seperti kalau misalnya di media sosial. Tapi untuk program-program yang akan dilakukan itu terbatas. Mungkin kayak misal diadakan di satu tempat, tapi itu akan dimasukkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, jadi kumpul jadi satu. Contohnya waktu karena adanya COVID-19 ini, kita juga kan masih waspada ya adanya perkumpulan-perkumpulan gitu. Jadi kita untuk dekat-dekat ini baru mengadakan di media sosial. Terus untuk masalah lebih lanjutnya, untuk seminar atau pertemuan lebih lanjutnya agar lebih memahami secara detail, kita akan mengadakannya jika memungkinkan ya, secara seminar offline diadakan setelah COVID-19 mereda. Waktunya itu 3 Februari 2021, tempatnya Balai Desa Gemak Sakti, biar dekat juga. Dan di situ personilnya pelaku UMKM, yang jelas ya, pelaku UMKM itu sangatlah penting mengetahui ini, karena kan sebagai pelaku UMKM juga harus tahu dasar-dasarnya online shop. Terus juga penjual online yang kita tahu adalah mungkin beberapa ibu-ibu butuh motivasi, butuh kayak gimana sih biar kayak orang itu percaya sama kita gitu kan. Itu juga sebagai salah satu acuan gitu. Terus yang ketiga, beberapa panitia desa untuk membantu mengatur masyarakat, karena kita juga kan nggak pelajar sama mahasiswa, masyarakat umum juga kita ingin merangkul mereka agar tidak tertipu lagi dengan online shop. Jadi kita butuh panitia di masyarakat agar bisa mengatur masyarakat tersebut. Terus anggaran yang dibutuhkan, menurut saya karena baru mau mulai, jadi kita membutuhkan 500 snack dengan anggaran per snack itu 5.000. Jadi total anggaran adalah Rp2.500.000. Penutup. Sekian rancangan kampanye yang saya susun. Atas perhatiannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Semoga perencanaan kampanye Humas ini yang saya lakukan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kalian agar lebih berhati-hati lagi mencari online shop. Maaf juga jika ada gangguan backsound karena tempat saya tidak kedap suara, jadinya mohon dimaklumi.